Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari polinomial atau suku banyak, yaitu teorema faktor. Kalau di video saya sebelumnya itu kita berbicara tentang teorema sisa, nah sekarang kita mau berbicara tentang teorema faktor. Nah, di sini ada catatan dalam polinomial atau suku banyak, faktor itu berarti adalah sisa pembagian sama dengan 0. Nah, itu didapat dari mana? Misalnya saya punya sebuah suku banyak Px itu sama dengan x min 1 dikali dengan x kuadrat plus 1. Nah, ini kalau misalkan kita jabarkan, kita kalikan secara aljabar, ini kan didapat jadi x pangkat 3 min x kuadrat plus x plus 1. Nah dari bentuk ini ya, jadi dari bentuk ini kita bisa asumsikan yang pertama adalah x min 1 itu merupakan faktor linear dari si px-nya. Merupakan faktor ya. Merupakan faktor linear si px. Nah, yang kedua, kalau misalnya si bentuk si px ini atau si suku banyak ini saya bagi dengan faktornya itu sendiri, yaitu faktornya x min 1, maka didapat ketika saya ganti x-nya dengan 1, ini kan kalau dibuat jadi x sama dengan kan jadi x sama dengan 1. Nah, saya gantilah x-nya dengan 1 dengan si pembaginya atau pembaginya adalah faktornya itu sendiri, maka pasti didapat hasilnya sama dengan 0. Bagaimana? Kita buktikan ketika kita ganti 1 si px-nya, kita buktikan ya, pasti nanti hasilnya jadi 0. Jadi kalau kita ganti 1, ini jadi 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus 1 ditambah 1. Ini kan artinya 1 dikurang 1 ditambah 1 ditambah 1 ya. Ditambah 1. Ya. Dan ini kalau misalkan kita ini bukan plus 1 ya, ini min 1 ya. Misalnya nih. Ini bukan plus 1, ini min 1. Karena kan kalau dikaliin kan jadinya min 1 ya, bukan plus 1. Oke, 1 dikurang 1 ini 0, 1 dikurang 1 ini 0, maka pasti hasilnya jadi 0. Nah, maka terbukti bahwa ketika x kita ganti dengan 1, maka nanti hasilnya itu sama dengan 0. Nah, yang kedua atau sisanya itu sama dengan 0. Kenapa kok dibilangnya sisanya sama dengan 0? Nah, kalau kita misalnya balik ke video saya yang sebelumnya tentang teorema sisa yang pertama. Teorema sisa pertama kan berbunyi bahwa ketika bentuknya x min h, ya ini pembaginya dalam bentuk x min h, maka berlaku si ph-nya itu sama dengan sx gitu ya. Nah, ternyata ketika h-nya kita substitusikan 1 tadi dengan x min 1 kan berarti hanya jadi 1. Ternyata sx-nya jadi 0. Ya, hasil ph-nya itu sama dengan 0, maka bisa dikatakan juga p1 sama dengan 0 atau sisanya sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini didapatlah teorema faktor yang bunyinya misalkan px suatu suku banyak, x min h merupakan faktor dari px jika dan hanya jika ph-nya itu sama dengan 0. Jadi gini, jadi saya artikan ya kalimat ini. Jadi kalau misalkan x min h ini merupakan faktor dari si px, maka si px-nya kalau disubstitusikan dengan nilai h di sini, nilai h-nya itu sebuah konstanta ya. Kalau misalnya x-nya kita ganti dengan h, maka ph-nya harus sama dengan 0. Baru si x min h-nya itu merupakan faktor dari px. Nah, jadi dengan menggunakan teorema faktor ini kita bisa mendapatkan faktor-faktor dari si px-nya, kira-kira seperti itu. Dengan dalil yang pertama adalah ph-nya harus sama dengan 0 atau sisa pembagiannya pasti sama dengan 0. Nah, supaya lebih memahami tentang teorema faktor, saya berikan contoh soal. Contoh soal ada di lembar berikutnya, ini saya singkirkan dulu. Oke, contoh soalnya seperti ini. Saya kasih contoh soal yang paling ringan saja. Misalnya tentukan faktor-faktor dari 2x kuadrat min 3x min 2. Nah, biasanya kalau kita mau mencari faktor dari bentuk perpangkatan 2, biasanya kan kita caranya begini ya. Kita buat kurungnya 2 karena
X-nya kuadrat gitu kan. Lalu di sini bikin 2X, lalu di sini dibikin X. Lalu kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 2. Berapa ya dua bilangan kalau dihasilkan min 2? Oh, ternyata min 2 dengan 1. Jadi sini plus 1, di sini jadi min 2. Hingga akhirnya kita dapatlah faktor dari si 2x kuadrat min 3x min 2. Iya, kalau misalkan cara ini bisa dipakai kalau misalkan di sininya kuadrat. Kalau misalkan nanti pangkat tertinggi x itu bukan 2, misalnya lebih dari 2. Nah, cara seperti ini kan menyulitkan kita ya untuk mencari faktornya. Nah, dengan menggunakan teorema faktor itu memudahkan kita untuk mencari faktor-faktor dari sisi suku banyaknya. Mau di sini pangkatnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama adalah hampir sama seperti kita memfaktorkan seperti ini. Kita lihat dulu konstantanya. Konstantanya di sini adalah min 2. Biar enak saya ganti spidolnya ya. Jadi warna hijau. Oke, di sini min 2. Biasanya dari dengan menggunakan cara memfaktorkan. Nah, kalau dalam pelajaran SMP ya, matematika SMP, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 2. Berapa saja sih? Nah, kita daftarkan dulu. Yang pertama ketika min 1 dikali dengan 2. Kan gitu kan? Atau sebaliknya, si 1 dikali dengan min 2. Kira-kira ada lagi nggak? Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, nah dan ini sudah kita daftarkan, ini kan ada min 1 dikali 2, 1 dikali dengan min 2. Nah, berarti yang memungkinkan, angka-angka yang memungkinkan, kita ambil dari faktornya ini ya. Yang dua bilangan kalau dikalikan dengan min 2, yang memungkinkan adalah ketika X-nya itu sama dengan min 1, atau ketika X-nya sama dengan 2, gitu kan? Atau ketika X-nya sama dengan 1, atau ketika X-nya sama dengan min 2. Nah, kalau ini kita buat dalam bentuk seperti ini, ya. Kalau kita buat jadi seperti ini, maka bentuk X sama dengan min 1 itu kan jadinya X plus 1 gitu ya. X plus 1, yang ini jadinya X min 2. Yang ini X sama dengan 1 berarti jadinya X min 1 ya. Dan X sama dengan min 2 itu jadinya X plus 2 gitu kan. Nah, setiap bentuk ini kita uji. Kita uji caranya bagaimana? Nah, ujinya adalah seperti yang tadi tuh. Dia akan merupakan faktor ketika haknya kita substitusikan ke dalam PX dan pada saat kita substitusikan hasilnya pasti 0. Kalau dia nanti hasilnya 0 berarti X plus 1 merupakan faktor dari 2X kuadrat min 3X min 2. Kan kira-kira begitu ya, seperti si teorema faktor yang tadi kita jelaskan di lembar yang pertama. Nah, maka kita uji dulu satu persatu. Ketika X plus 1 atau ketika X-nya sama dengan min 1. Jadi kita ganti, ini kan sebuah PX ya. Jadi kalau saya tuliskan jadinya PX, atau ini kan sebuah suku banyak gitu maksudnya. Ini jadi 2X kuadrat min 3X min 2. Jadi kalau saya ganti X dengan min 1, apakah nanti hasilnya jadi 0? Kalau misalnya hasilnya 0, berarti X plus 1 merupakan faktor dari si PX. Jadi kita uji satu-satu ya. Jadi min 1 sama dengan 2 dikali min 1 kuadrat min 3 dikali min 1 min 2. Ini sama dengan min 1 kuadrat itu kan 1 ya. Dikali 2 tetap 2. Ini jadi plus 3. Ini jadi min 2. Berarti hasilnya 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 3 ya. Nah, ternyata ketika si X-nya diganti dengan min 1, hasilnya tidak 0. Hasilnya sama dengan 3. Nah, berarti si X plus 1 bukan merupakan faktor. Jadi kalau bukan merupakan faktor, saya coret aja nih. Nah, saya silang ya. Nah, dia ternyata bukan merupakan faktor. Karena tadi sudah kita uji. Nah, setelah itu, yang ini kan sudah. Ini bukan faktor ya. Jadi saya coret lagi. Saya coret 2 kali itu malah. Ya, sekarang kita coba yang X min 2. Apakah si X min 2 itu merupakan faktor? Nah, ketika X min 2 atau X sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam PX-nya. Sorry, ini jadinya plus ya. Ini plus, sorry ya. Ini plus 2. Maksudnya ininya yang X min 2. Oke, kita ganti X-nya dengan 2. Itu berarti sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 dikurang 2. Berarti 4 dikali 2 kan 8 ya. Dikurang 6 dikurang dengan 2. Hasilnya
8 dikurang 6, 2, 2 dikurang 2, 0. Wah, ternyata hasilnya 0. Nah, kalau dia misalnya hasilnya 0, berarti X min 2 ini merupakan faktor dari si PX. Nah, ini merupakan faktor ya, jadi saya checklist. Ini saya juga checklist. Atau saya dimin aja deh, nggak usah di checklist. Nah, X min 2 sudah, kita uji lagi X min 1. Jangan sampai nanti faktornya nggak cuma X min 2 doang, bisa jadi X min 1 juga, gitu kan ya. Jadi kita uji lagi, berarti ketika X min 1 atau X-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam PX. Berarti sini jadi P1 itu sama dengan 2 dikali 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 dikurang 2. Kan gitu ya. Berarti ini 2 min 3 min 2. Hasilnya adalah min 3 ya. Hasilnya min 3. Ternyata nggak 0. Berarti si X min 1 bukan merupakan faktor. Ya, ini saya coret jadinya. Si X min 1 berarti bukan merupakan faktor dari 2X kuadrat min 3X min 2. Nah, setelah itu ada lagi nih X plus 2. Kita uji lagi. Ketika X plus 2 atau X-nya sama dengan min 2, kita substitusi ke PX. Berarti di sini X-nya jadi min 2. Sama dengan 2 dikali min 2 kuadrat dikurang 3 dikali min 2 min 2. Ini kan 4 dikali 2, 8. Ini hasilnya jadi positif ya. Plus 6 dikurang 2. Ternyata hasilnya adalah 12. Ternyata hasilnya nggak 0. Berarti X plus 2 juga bukan merupakan faktor dari si PX-nya atau 2X kuadrat min 3X min 2. Nah, ternyata yang merupakan faktor adalah X min 2. Nah, kalau sudah kita dapat ternyata X min 2 merupakan faktor dari si 2X kuadrat min 3X min 2. Nah, untuk mencari ini, si 2X plus 1-nya kan tinggal kita pakai kesamaan aja ya. Nanti pakai kesamaan ruas kiri dan ruas kanan. Begitu kira-kira cara mengerjakan atau menentukan faktor-faktor dari suku banyak PX yang derajatnya bisa jadi lebih dari 2 atau dia 2 dengan menggunakan teorema faktor.